Baik Mbak Deva, bisa diceritakan permasalahan Mbak Deva saat ini? Iya Mbak, saya ngerasa kehilangan teman-teman saya Mbak. Entah kenapa teman-teman saya mulai pergi gitu Mbak, ninggalin saya. Biasa kami tuh sering berempat kan Mbak. Terus saya nggak tahu kalau misalnya kadang mereka tuh sering pergi bertiga tanpa ngajak-ngajak saya gitu Mbak. Walaupun mungkin saya nggak bisa ikut, tapi seenggaknya ada lah gitu kayak nawarin, oh basa-basi ngajak gitu kan Mbak. Tapi ini nggak ada gitu Mbak. Terus habis itu ketika saya tanya mereka dari mana, mereka jawabnya ngerjain tugas konseling keluarga dan perkawinan atau ngerjain tugas lain gitu kan Mbak. Yang emang kebetulan saya emang nggak ada ngambil mata kuliah tersebut gitu Mbak. Padahal saya tahu kalau misalnya mereka tuh habis nongkrong terus jalan-jalan Mbak. Jadi hal itu membuat Mbak Deva yakin ya bahwa teman Mbak Deva itu ninggalin Mbak Deva. Iya Mbak, kalau enggak kenapa mereka harus bohong Mbak? Begitu ya. Pernah Mbak saat istirahat kebetulan saya juga lagi nggak ada kerjaan kan Mbak. Terus saya ngajak mereka untuk makan. Tapi mereka bilang ada urusan sama dosen pembimbing Mbak. Kayak semacam urusan organisasi gitu. Ya udah, kalau gitu saya mikir daripada nunggu mereka mending saya makan sendiri gitu kan ya Mbak. Tapi karena dosen nelpon, terus katanya butuh bantuan saya, jadinya saya nggak jadi makan gitu kan Mbak. Nah, saya sebagai S2 kan langsung datangin tuh Mbak. Ketika dalam perjalanan ketemu dengan dosen, saya ngeliat teman-teman saya ini sedang makan Mbak di kantin, tapi di jurusan yang berbeda gitu Mbak. Maksudnya di kantin jurusan lain gitu Mbak. Yang emang letaknya tuh jauh dari jurusan psikologi Mbak. Kebetulan saya ini yang ambil jurusan psikologi kan Mbak. Mungkin mereka berpikir kalau saya nggak akan ngelihat mereka gitu. Terus dari situ tuh saya sadar kalau sebenarnya tuh mereka tuh sering banget gitu Mbak bohongi saya. Oh, jadi Mbak Deva tuh merasa dikhianati ya mengetahui bahwa teman-teman Mbak Deva ini makan tanpa mengajak Mbak Deva. Iya Mbak, saya ngerasa dikhianati Mbak. Soalnya salah satu dari mereka tuh juga sahabat saya kan Mbak. Dan kami tuh sahabatannya udah lama gitu Mbak, udah dari SMP. Tapi kayak dia lebih memilih berbohong untuk bersama teman-teman yang lain ketimbang jujur sama saya gitu Mbak. Sekarang saya ngerasa kesepian Mbak, saya ngerasa nggak punya teman gitu Mbak. Wajar sih Mbak Deva ini merasa kesepian pada kondisi seperti ini. Sampai saat ini saya juga bersikap biasa aja sih Mbak, seolah nggak terjadi apa-apa dengan pertemanan kami gitu Mbak. Apa yang membuat Mbak Deva ini bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa? Hmm, karena saya takut Mbak, kalau misalnya saya memperbesarkan masalah tersebut, saya takut emak apa namanya benar-benar kehilangan mereka gitu Mbak. Kami kan bareng-bareng tuh udah lama gitu kan Mbak. Semenjak kami masuk kuliah semester 1. Artinya ya udah hampir kira-kira 3 tahunan lah kami bareng Mbak. Saya kadang berpikir kalau misalnya mereka ngebohongin saya itu karena bisa jadi itu karena salahnya saya Mbak. Baik, di awal Mbak Deva itu mengatakan bahwa Mbak Deva tidak tahu ya kenapa Mbak Deva ini dijauhi. Tapi kok sekarang Mbak Deva bilang kalau ini salahnya Mbak Deva. Benar begitu? Iya Mbak, saya sebenarnya masih ragu dengan alasan ini. Tapi kayaknya emang gitu sih Mbak. Oke, kalau begitu boleh diceritakan nih, apa yang membuat Mbak Deva berpikir bahwa itu merupakan salahnya Mbak Deva? Karena saya kira-kira ini tuh sibuk banget Mbak. Kayak saya sibuk dengan dunia saya sendiri gitu.
saya sibuk kuliah, saya sibuk organisasi, terus juga kebetulan saya ngambil itu ekskul teater kan ya Mbak, organisasi teater. Jadi saya juga sibuk main teater gitu Mbak. Dan kebetulan juga saya juga jadi asdos gitu Mbak. Saya lebih sering nggak ada waktu bareng mereka sejak awal semester sih Mbak. Sejak awal semester ini lebih tepatnya Mbak. Dulu saya nggak sesibuk ini sih Mbak. Dari cerita Mbak Deva ini, Mbak Deva terdengar seperti kecewa ya dengan dirinya Mbak Deva. Benar begitu? Iya Mbak. Mungkin Mbak Deva kecewa dengan diri Mbak Deva karena Mbak Deva belum menerima kondisinya Mbak Deva sendiri. Maksudnya gimana ya Mbak? Jadi saya dulu juga begitu. Saya sibuk sekali sampai teman-teman saya itu keheranan. Dan akhirnya tuh mulai kehilangan kontak satu persatu. Dan yang tersisa itu hanya teman-teman saya yang berkualitas. Teman-teman yang saya jarang bertemu, tapi kita ada satu sama lain gitu. Nah, mungkin Mbak Deva ini belum menemukan teman yang mau menerima kondisinya Mbak Deva. Ya bisa jadi sih Mbak. Kalau gitu, saya sebaiknya ngapain ya Mbak? Apa yang harus saya lakukan? Saran saya sih Mbak, Mbak harus bicara dengan masalah ini dengan teman-temannya Mbak Deva. Nah, bertanya mengapa mereka melakukan hal ini, mengapa mereka seperti itu, gitu. Mungkin berat Mbak Deva, tapi ini lebih baik karena Mbak Deva akan merasa lebih lega dan Mbak Deva bisa menceritakan alasan kenapa Mbak Deva ini sibuk sekali. Kan sebenarnya juga ini bukan kemauan yang Mbak Deva sendiri kan untuk tidak bertemu dengan mereka. Nah, dan Mbak Deva juga bisa menyampaikan harapan Mbak Deva agar mereka mau mengerti seperti itu. Baik Mbak. Saya juga udah berencana kayak gitu sih Mbak. Rencananya akhir pekan ini sih Mbak. Baik, Mbak. Karena Mbak Deva sepertinya takut ya berbicara dengan teman-teman yang Mbak Deva ini. Bagaimana kalau kita ini berlatih untuk berbicara dengan temannya Mbak Deva ya? Saya akan bermain role play, kita akan bermain role play dan saya akan berpura-pura menjadi temannya Mbak Deva. Dan Mbak Deva ini bisa menjadi dirinya Mbak Deva sendiri. Begitu ya Mbak Deva? Iya Mbak, boleh. Baiklah, silakan Mbak Deva. Eh, aku tahu, aku sibuk. Aku juga jarang ada waktu untuk kalian. Tapi aku selalu usahain untuk ketemu kalian ketika emang aku ada waktu luang. Tapi aku ngerasa ketika aku berusaha untuk eh, ketemu dengan kalian, kaliannya malah pergi sendiri tanpa ngajak aku. Sekalipun aku tahu, mungkin aku nggak bisa pergi. Tapi kan seenggaknya ada basa-basinya buat ngajak aku gitu. Kenapa harus sampai bohong segala? Kalau emang ya aku ada salah, ya minimal bicarain baik-baik dong. Maksudnya paling nggak kasih tahu aku salah aku apa gitu. Karena kamu tuh sahabat aku dari SMP loh. Kita udah sahabatan udah lama. Aku cuman nggak mau karena ada masalah ini jadi bikin kita renggang gitu pertemanan kita, persahabatan kita. Bohong apa? Siapa yang bohongin kamu? Aku pengen ngobrol nanti sama yang lain juga. Karena di sini sekarang adanya cuma kamu. Jadi kita ngobrol nanti ya, waktu yang lain ada. Baik, cukup Mbak Deva. Nah, sekarang seperti itu ya Mbak Deva. Bagaimana perasaan Mbak Deva saat ini? Udah lumayan eh,
ngerti sih Mbak, aku harus, ngomong apa dan udah lumayan agak lega juga. Baik. Bagus sekali loh Mbak. Mbak Deva ini minta ngobrol bareng dengan teman-teman Mbak Deva yang lain, artinya Mbak Deva tidak takut ya? Ya, eee, takut sih Mbak, cuman, mmm, ya diusahain gitu. Baik, nanti dilatih lagi ya Mbak di rumah, biar lebih tertata gitu bahasanya. Iya Mbak, nanti aku, coba latih lagi. Oke. Apakah ada yang lagi yang bisa dibantu? Oh, udah Mbak, udah cukup, nggak ada lagi. Baik, kalau begitu bagaimana perasaan Mbak Deva saat ini? Ya cukup lega sih Mbak, karena minimal aku udah berusaha untuk ngeluarin apa yang ada yang ganjel di hati aku dan di pikiran aku. Saya pun senang ya sudah membantu Mbak Deva. Saya rasa Mbak Deva ini cukup nyaman dia bercerita dengan saya. Apakah karena Mbak Deva ini menganggap saya sebagai teman Mbak Deva sendiri? Iya Mbak, saya, mungkin nggak terlalu percaya dengan orang lain, cuman saya udah nyaman gitu loh kalau misalnya, curhat sama Mbak gitu. Karena kan sahabat saya yang biasa saya curhatin malah, saya ngerasa malah dia ngehianati saya gitu, Mbak. Jadi ketika pertama kali saya datang ke Mbak dan ya udah sering cerita ke Mbak, jadi saya ngerasa nyaman, Mbak. Wah, kalau gitu saya harus siap nih dengan kunjungan Mbak Deva selanjutnya. Boleh banget loh Mbak Deva kalau ada masalah datang lagi kemari. Iya, Mbak, baik. Makasih banyak ya, Mbak. Makasih udah ngedengerin, cerita saya, terus juga makasih juga udah mau, ngasih saya saran. Baik, sama-sama ya Mbak Deva. Terima kasih kembali sudah mempercayai saya dan datang kemari. Baik, Mbak, terima kasih. Apa yang membuat, Mbak memutuskan untuk melakukan konseling hari ini? Gini Mbak, jadi saya tuh punya permasalahan pertemanan. Nah, akhir-akhir ini tuh saya sama sahabat saya berantem terus. Meskipun itu tuh hal sepele. Begitu ya. Lalu? Kami tuh udah temenan lumayan lama Mbak, sekitar udah 12 tahun. Tapi akhir-akhir ini kami berantem terus, apalagi semenjak dia tuh punya pacar. Dia jadi berubah banyak gitu Mbak. Coba Mbak ceritakan bagaimana perubahan dari sahabatnya, Mbak? Dia tuh jadi lebih perhatian gitu ke pacarnya. Bahkan kadang tuh dia tuh suka lupa janji yang dia buat sama saya gitu Mbak. Mungkin bisa Mbak jelasin lebih perhatian yang seperti apa maksudnya, Mbak? Ya, yang biasanya dia makan sama saya, dia malah seringnya jadi sama pacarnya. Dan sekarang saya sakit, dia juga jarang jenguk saya gitu karena dia udah punya pacar dan dia lebih sering sama pacarnya. Hmm, Mbak nggak suka dengan perubahan yang tiba-tiba dari sahabatnya, Mbak? Enggak Mbak, karena perubahannya tuh drastis banget gitu loh Mbak. Sahabat saya bahkan bukan orang yang cepat berubah, tapi semenjak dia punya pacar, dia jadi banyak berubah gitu Mbak. Sedrastis Hmm, itulah Mbak. oke. Sahabat Mbak mulai berubah ketika ia memiliki pacar ya, Mbak? Iya, kalau dia nggak punya pacar, mungkin dia nggak akan berubah begitu Mbak. Jujur aja saya tuh nggak suka sama perubahan sahabat saya ini. Hmm, jadi Mbak kecewa karena sahabatnya Mbak tuh berubah setelah ia memiliki pacar. Iya bisa dibilang gitu Mbak. Karena sejujurnya kalau ia nggak berubah, saya nggak akan begini. Dia aja bahkan lupa untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang pelajar. Saya malah takut kalau dia tuh putus sekolah kalau gara-gara cowoknya itu Mbak. Hmm, saya paham sih Mbak. Sedih sekali rasanya.
ketika kita ngelihat sahabat yang kita sayang menjadi orang yang seperti itu, karena seseorang yang dianggap segalanya. Namun, Mbak hebat loh. Mbak masih mau ngebantu sahabat Mbak ke jalan yang benar. Iya Mbak, soalnya kan cowoknya tuh agak gimana gitu ya Mbak, punya banyak cewek. Saya tuh bahkan pernah lihat dia tuh jalan sama cewek lain, padahal dia lagi pacaran sama sahabat saya. Saya nggak mau sahabat saya tuh jadiin simpanannya juga. Soalnya banyak cowok kayak dia kan Mbak sekarang, zaman sekarang tuh. Cowoknya aja pernah berusaha deketin saya sebelum dia pacaran sama sahabat saya itu. Nah, sahabat saya tuh mudah banget dibohongin, Mbak. Mudah banget percaya. Bahkan dulu tuh sama mantannya karena terlalu percaya, akhirnya dia diselingkuhi, Mbak. Saya nggak mau kejadian itu terulang lagi sama sahabat saya. Lalu, apakah Mbak sudah membicarakan hal tersebut ke sahabatnya Mbak? Kalau misalnya ternyata pacarnya itu memiliki wanita lain. Udah, Mbak. Bagaimana responnya Mbak? Ya dia nggak percaya, Mbak. Dia bahkan nuduh saya bohong dan bilang kalau saya tuh iri sama dia. Memang susah sih Mbak buat ngasih tahu ke sahabat kita sendiri ya. Mana yang benar, mana yang salah. Apalagi tuh sahabat yang kita sayangi gitu ya Mbak. Saya dulu juga gitu sih Mbak. Ketika saya tahu kalau ternyata pacarnya sahabat saya itu bukan orang yang baik dan menyelingkuhi sahabat saya juga nggak percaya. Bahkan nuduh saya sebagai pembohong. Namun ketika dia ngelihat sendiri pacarnya sama orang lain, di situ dia baru sadar, Mbak. Berarti apakah sahabat saya ini harus ngeliat langsung pacarnya sama cewek lain, Mbak? Tapi itu tuh bakal nyakitin dia, Mbak. Iya, Mbak, benar. Memang itu akan menyakitinya. Namun itu akan juga membuat dia juga lebih sadar, Mbak. Terkadang kita memang harus menyakiti seseorang agar dia bisa melihat mana yang benar-benar tulus sama dia dan mana yang sebenarnya hanya ngebohongin dia gitu, Mbak. Tapi Mbak, saya nggak mau kalau sahabat saya tuh tersakiti kayak gitu, Mbak. Mbak nggak mau sahabat Mbak tersakiti, namun Mbaknya juga nggak mau kalau misalnya sahabat Mbak berubah karena cowoknya. Iya sih, Mbak. Saya ngeliat dari ceritanya Mbak, kalau Mbak itu ternyata sayang banget ya sama sahabatnya. Namun Mbaknya juga takut jika harus menyakiti sahabatnya Mbak sendiri. Iya, Mbak, bener banget. Saya sayang banget sama sahabat saya sendiri. Saya juga nggak mau nyakitin sahabat saya. Bukankah karena ia merasa disakiti, ia akan sadar dengan sendirinya? Iya, Mbak. Nanti dia akan mulai sadar dengan sendirinya. Karena rasa cintanya nggak lagi sama seperti ini. Tapi Tapi saya kecewa, Mbak, dengan sahabat saya. Saya ngerasa ditinggalin gitu. Biasanya dia tuh selalu ada buat saya, tapi setelah dia pacar jadi kayak gini, jadi jarang ada waktu. saya paham Mbak, saya paham banget apa yang Mbak rasakan. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya pun pernah mengalami hal yang serupa. Di mana semua sahabat saya memiliki kekasih. Dan saya merasa sangat ditinggalkan karena mereka sibuk dengan pacar-pacar mereka. Masa sih, Mbak? Mbak pernah ngerasain? Saat ini saya merasa kurang nyaman dengan sikap Mbak. Saya ngerasa Mbak meragukan kisah saya. Oh, maaf, Mbak. Saya bukan maksud saya seperti itu. Saya pada awalnya juga ngerasa kecewa, Mbak. Namun, seiring berjalannya waktu, saya belajar mengikhlaskan dan saya mampu melakukan itu. Saya mampu mengikhlaskan
Jika ternyata kebahagiaan sahabat saya memang terletak pada pacarnya, ya saya ikhlas, saya ngebiarin sahabat saya bareng pacarnya, Mbak. Saya ngerasa Mbak juga pasti bisa begitu. Iya sih, Mbak. Saya pasti bisa. Saya hanya terlalu sayang sama sahabat saya sendiri, makanya saya nggak mau sahabat saya itu tersakiti. Tapi kalau itu satu-satunya cara, ya saya harus bikin sahabat saya sadar dan dengan membantu dia itu ngelihat gitu betapa cowoknya tuh bukan cowok baik-baik. Tapi saya masih bingung, Mbak, gimana caranya ngomong ke sahabat saya itu. Ya udah, kalau gitu kita coba role play ya, Mbak. Saya di sini akan bantu Mbak. Mbak akan berperan sebagai diri Mbak sendiri, sedangkan saya akan berperan sebagai sahabatnya Mbak. Mbak coba untuk berbicara dengan sahabatnya Mbak. Mbak keluarkan semua yang Mbak rasakan. Mbak lihatkan ke dia kalau ternyata Mbak itu sayang loh sama dia. Baik, Mbak. Saya akan coba ya, Mbak. Tis, ada sesuatu nih yang mau aku sampaikan ke kamu. Tapi janji dulu kamu jangan marah ya. Sebenarnya tuh aku nggak ngelarang kamu pacaran sama dia. Tapi aku ngeliat Dio tuh seminggu lalu sama cewek lain loh. Awalnya aku kira itu mungkin saudaranya, tapi aku perhatiin kok cara dia memperlakukan ceweknya tuh mesra banget. Bahkan sampai nyium-nyium kepala tuh cewek. Jadi itu tuh nggak mungkin saudaranya. Sih sorry banget ya, aku ngasih tahu kamu kayak gini tuh aku nggak maksud untuk nyakitin kamu. Aku tuh sayang banget sama kamu. Aku tahu kamu mungkin nggak percaya dengan apa yang aku ceritain. Tapi aku mohon lihat baik-baik gimana dia tuh memperlakukan kamu. Apa dia itu ada yang ngasih tahu kamu kemana dia mau pergi? Atau sekedar ngasih kabar? Ngasih kabar aja bisa dihitung jari. Dan alasannya hampir sama semua. Please, sis, pikirin baik-baik dan coba renungin lagi. Aku di sini. Cuma nggak pengen ngelihat kamu kayak mayat hidup seperti waktu kamu sama mantan kamu yang dulu. Udah, Mbak. Saya cuma mau ngomong kayak gitu ke dia. Oke, bagaimana perasaannya Mbak? Apakah udah agak legaan? Udah agak lega sih, Mbak. Tidak ya. Nanti Mbak coba bicarain kayak gitu sama sahabatnya Mbak. Jika nanti dianya malah menolak dan masih nggak mempercaya apa yang Mbak katakan, ketika Mbak ada bukti, Mbak tunjukin buktinya ke dia. Atau mungkin ketika Mbaknya tahu si cowoknya ada di mana, atau dianya mungkin tahu si cowoknya ada di mana, ajak dia ke sana. Biar dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang sebenarnya siapa yang berbohong dan siapa yang tidak berbohong gitu. Baik, Mbak. Terima kasih ya, Mbak, sudah mendengarkan cerita saya. Baik Mbak, terima kasih kembali ya Mbak sudah mempercayai saya sebagai konselornya Mbak. Apakah masih ada hal yang masih mengganjal Mbak? Sudah nggak ada lagi, Mbak. Baik, jika sudah tidak ada lagi sesi konseling hari ini, saya sudahi ya Mbak. Terima kasih sudah meluangkan waktu Mbak hari ini. Jika nantinya ada Baik. masalah lain, maka Mbak bisa datang lagi lain waktu ya Mbak. Baik, Mbak. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih.